Hello beloved people, sepanjang minggu ini saya akan share tentang the mockers, tentang para pencemooh. Mari kita baca Mazmur 1 ayat yang pertama. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dijelaskan ada 3 macam jenis orang yang berbahagia. Yang pertama adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa sih orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mengerti kebenaran tapi tidak melakukan. Jangan minta nasihat justru sama orang yang cuma tahu firman tapi tidak melakukan. Berbahagialah orang yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Kita tidak melakukan dosa, tidak hidup di dalam dosa, dan tidak menyimpan dosa. Maka kita akan berbahagia, kata firman Tuhan. Dan berbahagia orang yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa sih pencemooh? Pencemooh adalah orang yang suka membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Atau sering juga kita sebut dengan kata nyinyir, tukang gosip. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya begini, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang suka mencemooh orang lain. Jangan nongkrong sama pencemooh. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sering duduk, bicara soal bergaul, bangun hubungan, tukar pikiran dengan orang-orang yang suka mencemooh orang lain, maka kita akan menjadi sama seperti mereka. Saya tidak tahu apakah Anda punya tempat nongkrong. Orang-orang yang sering Anda ajak bicara, orang-orang yang dimana Anda kerap kali berjumpa, tukar pikiran, nongkrong bareng. Hindari kumpul sama orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Hindari ngumpul sama orang-orang yang kerjaannya hanya sibuk menghakimi orang lain. Who are the mockers? Siapakah para pencemooh? Kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 5 ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi biasanya orang-orang yang suka ngomongin orang itu orang-orang yang gak punya kerjaan. Saking gak ada kerjaan, mereka kalau nongkrong-nongkrong cuma males-malesan. Sibuk meleter tuh artinya sibuk ngoceh-ngoceh, mencampuri soal orang lain, ngomongin si A, kawin cerai, ngomongin si B, kok begini, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas, kata firman Tuhan. Makanya saya sarankan, sebaiknya jangan nganggur dan jangan ngumpul sama orang-orang yang nggak punya kerjaan. Karena pada akhirnya kita akan terjebak ngumpul-ngumpul yang nggak penting dan ngomongin yang nggak penting-penting. Urus campur urusan rumah tangga orang lain, ngurusin hidup orang lain yang gak ada urusannya sama kita. Di banyak komen di Instagram, orang bertanya kepada saya, bagaimana cara menegur teman yang begini? Bagaimana cara menegur orang yang begitu? Boleh gak saya kasih nasihat? Sebaiknya jangan sibuk mengurusi orang lain. Pakailah firman Tuhan untuk mengkoreksi diri Anda. Jangan nganggur, supaya kita nggak ngurusin yang nggak penting. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang menambah nilai. Saya sarankan kalau hari ini Anda suka ngumpul atau bahkan terpaksa ngumpulnya karena bekerja dengan orang-orang yang tukang gosip, saran saya begini, silent is golden. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua, jadilah teladan. Karena firman Tuhan berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadi, kalau orang lain ngegosip, orang lain mencemooh orang lain, jangan ikut-ikutan ngomong. Jangan ikut membunuhi, menambahi. Sebaliknya, sebaiknya Anda membawa bahan pembicaraan lain yang lebih berguna. Dan kalau saya
saya lebih baik tidak ikut campur. Ada orang yang bertanya kepada saya, coba Bu Heni tanggapi kasus si A yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan wanita lain. Menurut pandangan saya begini, kalau kita tidak suka dengan sikap orang lain atau kita tidak setuju dengan keputusan yang orang lain buat untuk hidupnya sendiri, kita tidak berhak mencampuri bahkan ikut bicara tentang apa yang mereka lakukan. Biarkan saja. Mereka yang ambil keputusan itu, mereka juga yang akan menghidupinya. Mereka yang akan menanggung konsekuensinya, bukan kita. Yesus pernah dalam Alkitab bilang sama Petrus ketika Petrus bertanya tentang Yohanes bagaimana dengan dia ini, Yesus bilang gini, bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Jadi saran saya begini, jangan sibuk ngurusin orang, jangan jadi pencemooh. Kalau saya begini, kalau orang itu nggak bisa jadi teladan lagi buat saya, ya lebih baik saya unfollow Instagramnya daripada saya ikut mengomentari dia. Jadilah teladan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, tapi terus jaga perkataanmu supaya Anda tetap positif. Amsal 21 ayat 24 yang berkata begini, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Apa maksud firman Tuhan? Orang-orang yang suka mencemooh orang lain itu kurang ajar dan sombong. Orang-orang yang suka ngomongin hal-hal yang buruk tentang orang lain, suka nyinyir, suka gosip, suka menghakimi orang lain, itu adalah orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik. Makanya mereka berani mengomentari hal yang buruk tentang orang lain. Contohnya gurauan yang merendahkan. Saya tidak tahu apakah dalam hidup Anda punya pengalaman direndahkan sama orang dengan nada gurauan yang kemudian dengan santainya orang itu berkata, sorry ya, saya cuma bercanda. Jangan diambil hati loh, jangan baper ya, jangan sensi deh. Saya mau kasih tahu, beberapa gurauan tuh nggak lucu. Some jokes are not funny. Apalagi kalau sampai gurauan kita itu membuat orang jadi rendah diri, merusak gambar diri orang. Tahukah Anda bahwa di dalam Amsal 26 ayat yang 18-19 dikatakan begini, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Tahukah Anda bahwa perkataan kita itu, kata firman Tuhan, seperti panah api, panah dan maut. Perkataan kita itu bisa menembus sampai ke jiwa, sampai ke alam bawah sadar. Sehingga ketika kita melontarkan sesuatu yang tidak baik, apalagi merendahkan, orang yang mendengarkan kata-kata itu bisa terus terngiang-ngiang di telinganya, bisa teringat-ingat terus, bahkan terbawa sampai tidur, masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu bisa merusak gambar dirinya. Satu kali saya berkhotbah di sebuah komunitas, saya berkhotbah tentang kuasa perkataan Anda. Salah satu anak perempuan yang berbadan, maaf, agak montok, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Sudah bisa saya tebak. Sepanjang umurnya dari kecil, dia sering dibully dengan perkataan, kamu gemuk, kamu jelek. Saya punya anak kembar, Chloe dan Zoe. Ketika waktu masih kecil, Zoe sangat lucu dan cabi. Dari sejak dalam kandungan, Zoe memang lebih besar daripada Chloe dan mereka bertumbuh bersama dan Zoe tampak selalu lebih besar dari Chloe. Teman-teman saya yang melihat anak kembar saya kerap kali memberikan komentar seperti ini. Wah, yang kecil lebih gendut ya. Wah, yang kecil lebih gemuk ya. Saudara tahu, kelihatannya kata-kata itu biasa. Memang manusia itu cepat sekali komentar yang negatif. Lebih gampang ngomong negatif daripada yang positif. Pencemooh makanya banyak. Apa yang terjadi sama anak saya? Usia 4 tahun, saya mendapati Zoe di depan cermin sambil memegang roknya. Dan Zoe berkata begini,
I'm fat, I'm ugly, I'm fat, I'm ugly. Saya bersyukur hari itu saya mendapati Zoe berkaca sambil mengatai dirinya sendiri jelek dan gemuk. Setiap hari saya tanamkan dalam benaknya. Saya katakan sama Zoe, you are beautiful and mommy love you. Tahukah Anda betapa hancurnya hati saya ketika Zoe bilang sama saya, no mommy, I'm fat, I'm ugly. Gambar diri anak saya rusak hanya gara-gara dia kerap kali mendengarkan perkataan yang sama dari begitu banyak orang yang mengomentari tubuhnya, body shaming. Hati-hatilah memberikan komentar, khususnya kepada para perempuan. Don't do body shaming. Kasihan orang-orang yang mendengar kata-kata negatif itu dan kemudian membenci dirinya sendiri. Gambar diri mereka rusak, mereka jadi tidak percaya diri. Makanya firman Tuhan berkata, seperti orang gila menembakkan panah api. Orang yang suka bicara sembarangan terhadap orang lain, mengata-ngatai hal-hal yang buruk dan jahat, tapi kemudian berkata, maaf, saya cuma bercanda. Kata firman Tuhan, itu orang gila. Saudara harus tahu bahwa gurauan itu harusnya membuat orang senang, bukannya malah merendahkan. Gurauan yang menyudutkan orang dan membuat dia direndahkan, itu gurauan yang tidak sehat. Pastikan Anda mengerti bahwa setiap kita harusnya menggunakan perkataan kita untuk saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tahukah Anda, perkataanmu bisa melemahkan tapi juga bisa menguatkan orang. Perkataanmu bisa menyakiti orang tapi juga bisa menyembuhkan orang. Perkataanmu bisa membangkitkan tapi juga bisa membunuh orang. Hati-hati menggunakan perkataan kita. Jangan pakai kata-kata kita untuk mencemooh orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, tapi pastikan kita memakai kata-kata yang membangun supaya orang-orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semangat yang patah bisa disembuhkan dengan kata-kata yang membangun. Saya berdoa agar Tuhan menjaga perkataan kita semua, sehingga kata-kata yang positif yang selalu kita ucapkan kepada orang-orang di sekeliling kita, keep inspiring, live a better life. Tuhan memberkati. Salah satu dari buah roh adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Mengapa kita harus menguasai diri kita? Yang pertama, kita harus menguasai diri supaya tidak melukai. Kita harus belajar mengendalikan yang terutama lidah kita, supaya kita tidak melukai orang lain dengan perkataan kita. Mari kita lihat Mazmur 4 ayat yang keempat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Anda tahu bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa dengan perkataan kita. Lebih baik kita berkata-kata dalam hati di tempat tidur kita. Artinya kita ambil waktu untuk menenangkan diri. Jangan sampai ketika kita emosi, kita mulai marah dan kita mulai lampiaskan emosi kita. Saat kita marah, lebih baik tidak bicara. Karena keputusan yang kita ambil pun pasti salah. Kita perlu belajar menguasai diri kita untuk tidak banyak bicara ketika hati kita sedang marah. Saya ingatkan untuk lebih baik tidak bicara atau memutuskan apa-apa saat Anda sedang marah, Anda sedang kecewa. Karena ingat, kata-kata yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Saat kita marah, tentu kita akan mengeluarkan perkataan yang justru bisa memperparah. Kita yang bicara mungkin lupa, tetapi luka yang kita tinggalkan tetap ada. Lukas 6 ayat 45 berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sudah jelas kalau kita sedang marah, pasti hati kita nggak enak dan kata-kata yang keluar pun nggak enak. Kita harus belajar mengendalikan lidah kita. Ketika kita marah, lebih baik kita memilih untuk tidak bicara daripada kita melontarkan emosi lewat perkataan kita, lalu kita melukai orang-orang di sekitar kita. Melepaskan perkataan itu
mudah, tapi mengobati hati yang luka itu lama. Jangan sampai kita sembarangan bicara, karena perkataan yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Demikian juga ketika kita bersenda gurau dengan orang. Ingat, kita harus belajar menguasai diri kita supaya kita tidak melukai. Jangan sampai gurauan kita merendahkan orang lain, karena kita bisa merusak gambar diri orang dengan gurauan. Amsal 26 ayat 18 berkata, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ketika kita bergurau dengan teman-teman kita, biasanya selalu ada yang dikorbankan ketika gurauan itu tentang seseorang. Kita mentertawakan kelucuannya ataupun kebodohannya. Sesekali mungkin tidak masalah, tapi ada orang-orang yang seringkali dibully dengan kata-kata dan selalu soal hal yang sama. Misalnya bentuk fisiknya, misalnya bentuk wajahnya, ataupun hal yang lainnya. Bagi teman-teman yang mentertawakannya, mungkin maksud hati tidak merendahkan, hanya cari objek untuk diguraukan, jadi bahan gurauan untuk menghibur semuanya. Tapi saya ingin ingatkan, jangan sampai untuk membuat kita tertawa, kita membuat orang lain berduka. Kita yang bicara mungkin lupa, tapi luka yang kita tinggalkan tetap ada. Jangan sampai kita merusak gambar diri orang dengan gurauan. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Panah itu kalau sudah nancep, nusuk, itu membuat luka dan biasanya susah dilupakan. Pernahkah Anda direndahkan sama orang atau dicaci maki? Perkataan orang itu melekat di hati Anda sampai susah lupa. Mau tidur ingat, mau mandi ingat, mau makan ingat. Perkataan itu segitu tajamnya. Makanya dikatakan perkataan mulut kita ini seperti panah api, panah dan maut. Kita bisa merusak gambar diri orang karena perkataan kita begitu melekat di pikirannya, sehingga merusak gambar dirinya. Kita bisa membuat orang membenci diri mereka sendiri karena perkataan kita. Mungkin banyak di antara kita yang nggak sadar ya, ketika kita bergurau, kita nggak lagi mengendalikan lidah kita. Ayo belajar untuk menguasai diri, kendalikan lidah kita, supaya jangan sampai kita melukai orang lain. Jangan menghina orang lemah. Amsal 18 ayat 23 bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Coba renungkan ayat ini. Orang miskin tuh kenapa kalau ngomong memohon-mohon? Ya non, ya tuan. Kenapa? Karena mereka merasa kecil. They feel small. Mereka merasa mereka miskin. Tapi orang kaya yang punya uang, bukan sama pegawainya aja berani kasar. Belanja di supermarket, berani bentak-bentak kasir. Makan di restoran, mentang-mentang dia yang duduk, dia makan di situ, dia bayar. Sama waitressnya kasar. Padahal waitress itu kan bukan pegawai dia, waitress itu kerja di situ. Bahkan sama pegawai sendiri pun tidak perlu kasar. Saya suka pesan ini, jangan membuat orang merasa direndahkan. Kalau orang bikin salah, tegur aja kesalahannya, nggak usah bahas kemana-mana. Kalau mereka salah, nggak usah dibahas. Jangan bilang bodoh lah, inilah. Udah bahas aja kesalahannya. Jangan bilang dasar orang kampung lah, itulah. Kata-kata ini yang seringkali menurut saya nggak pantas diucapkan. Justru kalau Anda punya nilai, Anda tahu menghargai orang lain. Orang yang tahu menghargai dirinya sendiri pasti tahu menghargai orang lain. Amsal 26 ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Sorry bro, gue cuma bercanda. Tapi seringkali merendahkan orang dengan gurauannya. Boleh bercanda, tapi jangan bikin orang merasa direndahkan. Jangan bully orang dengan gurauan kita sampai membuat mereka merasa kecil. Saya pernah khotbah di satu gereja satu hari. Setelah di tengah-tengah khotbah itu, saya lagi bicara soal perkataan, kuasa perkataan. Saya bicara tentang bercanda yang berlebihan sampai orang merasa direndahkan. Saya ambil contoh perempuan yang sering dikatain gemuk contohnya. Waktu saya bahas itu ada seorang anak perempuan masih muda duduk di jemaat dan dia menangis karena dia tidak kurus. Seringkali kita nggak sadar bahwa gurauan tuh nancep di pikiran dan hati orang. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Orang gila tuh gini, dia nggak punya akal sehat. Dia nggak bisa mikir. Nembak aja sembarangan, nembak, nyerang orang, bikin orang sakit hati, bikin orang terluka. Orang gila tuh orang yang nggak bisa mikir. Nah kalau Anda orang cerdas, Anda bisa mikir. Ayo jangan merendahkan orang dengan gurauan Anda. Kalau marah juga kira-kira, jangan sampai membuat orang lain direndahkan. Jangan hanya karena Anda merasa hebat, Anda punya posisi, Anda punya harta, Anda merendahkan orang-orang di sekitar Anda. Ingat, orang yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia.
Yuk jangan menindas orang lemah. Hanya karena orang punya kelemahan, Anda nggak punya hak menindas mereka. Seringkali yang cantik menindas yang kurang cantik. Dibully. Waktu kita sekolah dulu, kalau ada satu anak yang rada diem dan rada aneh, mulai dibully, mulai dijauhi, dikerjain. Natural banget dari kecil anak-anak tuh udah bisa ngebully. Saya heran. Saya pun waktu kecil dibully. Jadi saya ngerti rasanya, bagaimana rasanya direndahkan orang tuh nggak enak. Saya pernah kerja sama orang asing, dan bagaimana orang asing itu memperlakukan saya yang orang Asia, orang Indonesia, dengan sesama rekan saya yang berkebangsaan Barat, berbeda. Treatmentnya beda. Orang Asia dianggap lebih rendah. Saya nggak bisa ceritakan detailnya, tapi sedih ketika kita dipandang rendah sama orang. Hukumnya sekali lagi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda nggak suka direndahin, jangan rendahin orang lain. Kalau Anda nggak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, mari belajar. Dihargai, mari belajar. Dihargai, mari belajar.